Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina. Di sini sedang berada di Rumah Sakit PKU Aisyah Kendal ya. Tentunya kalian sudah tahu ya, beralamatkan di Desa Telahap, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Di sini sedang ada kegiatan bakti sosial. Apa sih bakti sosialnya? Mari yuk kita intip ke dalam. Mari. Selamat pagi Ibu. Ya, Dengan selamat saya pagi. Tina. Dengan Ibu siapa? Ica. Oh, Ibu Ica. Kenalan dulu ya Bu Oh, ya. iya. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang gitu Oh, kan. iya, siap. Ini Ibu tahu donor darah di sini dari mana ya? Dari flyer WA. Oh, dari flyer WA. Oke. Iya. Udah sebelumnya udah pernah donor? Sudah. Berapa kali? Ini keempat kalinya. Oh, keempat kali. Oke, very Iya. nice. Untuk apa namanya? Ini untuk manfaatnya, apakah sudah mengetahui donor darah itu? Sudah. Keuntungan bagi kita apa sih gitu kan? Jadi saya pernah dengar kalau Iya. donor yang sudah diterima PMI itu nanti akan, kalau ada sesuatu yang bermasalah dengan darah, kita jadi tahu hasilnya. Oh iya, itu yang pertama. Yang kedua, Membantu sesama. membantu sesama. Dilanjut? Apalagi ya? Ini biasanya kalau buat cewek nih ya, yang suka insecure sama berat badan nih, ini bisa menurunkan berat badan loh ya. Oh iya, Iya, oh itu. iya. Ibu saya donor terus, 3 bulan nggak turun. Tapi kan gini Bu, harus diimbangi dengan makanannya sama olahraga kok. Donor darah aja ini kurang efektif gitu kan, nggak jadi patokan buat menurunkan berat badan Oh, seperti iya. itu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya. Oke, selamat pagi Mas Karim. Ini masih semangat banget kayaknya habis senam ya. Oke, harus semangat. Sip. Ini Mas Karim, saya tanya-tanya sedikit boleh? Oh, boleh banget ya. Ini Mas Karim udah donor berapa kali ya kalau boleh saya tahu? Oh, sementara baru 7 kali Mbak ini Oh, Mbak. udah Baru 7 kali. ya. Ini apa sih manfaatnya donor untuk kita sendiri itu apa sih? Udah Manfaat yang saya rasakan itu setelah donor, kemungkinan untuk hari ini masih lemas badannya, tapi setelah nanti malam ditinggal tidur semalaman, besoknya udah terasa ringan badan itu. Yang paling penting keuntungan buat kita itu kita membuang sel darah yang lama diganti dengan sel darah yang baru ya. Iya, betul sekali. Ya. Untuk misal nih kalau RSA ngadain donor darah lagi, mau nggak ikut Duh, lagi? tentunya pasti akan ikut lagi karena memang donor itu kan membantu untuk sesama dan juga memiliki kelebihan buat kita sendiri. Tes Ya. darahmu itu sangat berarti untuk kelangsungan hidup raga lain gitu ya. Betul sekali. Mungkin boleh kasih motivasi untuk teman-teman semua yang belum pernah mengikuti donor. Seperti itu. Oke. Oh ya, buat teman-teman semuanya yang belum pernah donor sama sekali, yang paling utama jangan merasa takut. Karena tidak mungkin kita itu akan mengalami rasa takut itu selamanya. Mencobalah untuk berani mumpung masih muda. Jangan takut dengan jarum suntik. Oke guys. Oke, Terima kasih. buat Mas Karim. Oke, kali ini kita ketemu sama Bapak Direktur RSPKU Aisyah Kendal ya, sama Dokter Hanif Furkon. Di sini saya akan wawancara sedikit. Monggo dokter. Ya, dipegangin. Gimana? Dokter, di sini itu apa namanya kegiatan donor darah sudah berapa kali ya dok ya? Alhamdulillah sudah berlangsung 2 kali ini. Oh, Ya, iya. yang pertama 2 kali. pada bulan puasa kemarin. Iya, bulan Ya. puasa kemarin. Animonya alhamdulillah banyak dari karyawan dan juga masyarakat sekitar sini. Ya, Iya. Untuk kedepannya mungkin apakah akan ada acara bakti sosial donor darah lagi dokter? Insya Allah kita sudah menjadwalkan donor darah itu rutin 3-4 bulan sekali. Nanti jadwalnya sudah diagendakan oleh PMI, alhamdulillah. Okay. Seperti itu dok.
Ya. Mungkin untuk apa namanya, untuk visi RSPKU Aisyah Kendal itu apa sih dok? Biar kita Ya. semua tahu gitu. Ya. Iya. Kalau visinya sih menjadikan Rumah Sakit PKU Aisyah Kendal sebagai rumah sakit yang unggul, lalu islami dan profesional, menjadi pusat dakwah di Kabupaten Kendal dan sekitarnya gitu. Lalu salah satu misinya adalah berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini bisa pemerintah maupun lembaga serupa seperti PMI ya. Makanya kita berkolaborasi dengan PMI mengadakan donor darah pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Ada lagi nih dokter. Ini kelihatannya Rumah Sakit PKU Aisyah ini baru berjalan ya dok ya. Ya. Ini sejak kapan ya dok? Sudah berapa lama gitu? Alhamdulillah sudah operasional sejak tanggal 3 Januari 3 Januari tahun 2022. Ya. Jadi usianya sudah 7 bulan, masuk ke bulan ke-8 ini. Syukur alhamdulillah. Moga-moga bisa ikut mewarnai pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal ini. Amin ya, seperti itu dokter. Untuk yang terakhir mungkin harapan kedepannya buat RSA seperti apa? Semoga Rumah Sakit PKU Aisyah Kendal ini bisa ikut mewarnai pelayanan kesehatan Kabupaten Kendal, juga mempunyai nilai manfaat untuk umat dan juga masyarakat di Kendal dan sekitarnya, juga turut berperan serta aktif membantu Pemda Kendal di dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal ya, terutama untuk kematian ibu dan bayi ya, itu kita bisa ikut serta membantu ya, itu dan lain-lain tentunya, tidak ini itu aja. Oke, terima kasih ya dokter untuk waktunya. Oke, kali ini saya sedang duduk bersebelahan sama Bu manajernya RSPKU Aisyah Kendal, ada Dokter Yuni Insanul Hikmah ya dok ya. Dokter, boleh saya wawancara sedikit? Oke, dokter, ini untuk apa namanya, di RSPKU Aisyah Kendal ini ada dokter spesialis apa saja sih dok? Monggo dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di RSPKU Aisyah Kendal sendiri ada 5 spesialis, Mbak. Yang pertama ada dokter spesialis anak, yang kedua ada dokter spesialis penyakit dalam, yang ketiga ada dokter spesialis bedah, terus ada dokter spesialis radiologi, dan ada dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Untuk dokter, maaf dokter, untuk dokter spesialis anak, spesialis bedah, ada spesialis kandungan, spesialis radiologi, boleh tahu nama-namanya siapa aja sih dokter gitu? Untuk dokter spesialis anak sendiri ada 2 dokter. Yang pertama dokter Ika Rara, spesialis anak, terus dokter Sri Mulyani, spesialis anak. Terus kemudian untuk dokter spesialis kandungannya ada dokter Afif, spesialis obgyn, dan untuk dokter anestesinya ada dokter Bayu. Terus kemudian dokter penyakit dalamnya ada dokter Amelia Kusuma, spesialis penyakit dalam, dan ada dokter Lukas untuk spesialis radiologinya. Kemudian untuk ini dokter, jenis-jenis pelayanannya itu apa aja sih dok? Seperti itu ya. Untuk pelayanan sendiri di RSPKU Aisyah Kendal ada USG dengan dokter spesialis kebidanan kandungan, terus kemudian ada radiologi juga, bisa pemeriksaan radiologi dengan dokter spesialis radiologi. Terus kemudian ada paket juga Mbak di sini, paket medical check up yang pastinya murah dan sekalian promosi. Terus kemudian ada paket persalinan ERAX yang di mana paket persalinan ERAX ini mengurangi rasa sakit ya, dan bisa langsung pulang setelah 24 jam. Terus ada lagi Mbak yang satu yang baru one day surgery. Jadi ada paket operasi tindakan bedah yang sehari bisa langsung pulang gitu. Ini insya Allah akan dilaksanakan mungkin secepatnya. Mungkin untuk apa namanya,
kedepannya harapannya RSA itu seperti apa sih dokter? Untuk saya sendiri selaku manajer sangat berharap untuk RSCA ini bisa bermanfaat ya tentunya bagi orang banyak, terus kemudian bisa maju lah gitu, bisa mengobati pasien-pasien yang sakit, terus berguna lah istilahnya buat semua orang, lancar juga untuk semuanya, dan sukses lah pastinya untuk RSPKU Aisyah Kendal. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Bu Manajer RSPKU Aisyah Kendal yang tentunya di mana harapan kedepannya RSA itu bisa lebih maju, bisa menjembatani untuk dalam hal perihal pengobatan ataupun kesehatan untuk warga sekitarnya, terutama warga Kendal, seperti itu ya dokter. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya dokter dengan Tina. Ini boleh saya tanya-tanya sedikit dokter? Boleh, silakan. Oh ya, sebelumnya dengan dokter siapa? Saya dengan Dokter Agus Mondo, dokter pelaksana di PMI Kendal. Oh iya gitu dokter. Begini dokter, untuk untuk syarat donor darah itu apa aja sih dok? Seperti itu. Monggo. Yang pertama dari batas usia, Iya, dari batas minimal 17 tahun. 17 tahun, oke dokter. Yang kedua untuk laki-laki berat badan minimal 50 kg. Untuk laki-laki berarti 50 gram ya dokter? 50 kg, bukan 50 gram, 50 kg. 50 gram, Kalau kilogram, ya. kalau perempuan minimal 46. 46. Oke. Oke. Terus untuk perempuan 7 hari setelah menses bersih. 7 hari setelah menses bersih. Oke, Bersih dokter. baru boleh ya. Atau kalau baru 1 atau 2 hari belum boleh karena itu belum sempurna. Ya. Terus tidak boleh minum obat Tidak boleh minum selama obat. 3 hari. Itu Jadi, obatan iya. apa ya dokter? Seperti antibiotik, Antibiotik, analgetik, antipiretik, ya, kecuali vitamin. Oh, kecuali vitamin Iya, boleh ya dok ya? Boleh. Jamu-jamu pun juga tidak boleh. Oh, tidak boleh. Iya, Baik. betul. Untuk manfaatnya sendiri buat PMI itu apa dok? Yang pertama, di PMI sendiri kita mengelola untuk stok darah, ya kan? Karena kita akan mendistribusikan ke rumah sakit atau klinik yang membutuhkan, dan kita juga harus betul-betul menjaga stok ini karena permintaan atau demand sangat besar sekali. Gitu. Jadi kita setiap hari kita keliling ini melakukan mobile unit. Mobile unit ya Iya, dok. iya. Biasanya untuk mobile unit itu di mana aja dokter ya? Macam-macam, ada di OPD, ada di sekolahan, ada di rumah sakit, di organisasi kemasyarakatan, gitu, macam-macam. Nanti kita akan ada dihubungi oleh P2S, itu nanti yang akan berkoordinasi dengan kita. Oh gitu. Ini misal nih untuk cara donor darah, misal kita nggak di mobile unit, bisa langsung datang ke PMI atau gimana ya dok? Ya, PMI buka 24 jam. PMI buka 24 Jadi jam. bagi para pendonor yang belum kesempatan untuk didatangi oleh unit, bisa langsung datang ke kantor PMI. Oh iya Iya. gitu. Jadi intinya gini ya dok, untuk syarat donor darah itu usia maksimal 17 sampai minimal. Oh ya minimal. Dan satu lagi. Ketika Ketika pertama kali donor itu tidak boleh lebih dari 50 tahun. 50 tahun. Iya, misalkan usianya udah 50 tahun baru pertama kali itu tidak boleh. Tidak boleh ya, dok, ya? Iya, Oke. harus sebelum itu sudah pernah donor. Oh gitu. Untuk rentang waktunya kira-kira berapa ya dok? Misal ini dari donor terakhir itu untuk donor selanjutnya berapa minggu atau berapa bulan seperti itu? Baik. Untuk yang efektif memang sebanyak 3 bulan. 3 bulan Tapi yang efektif. minimalnya untuk laki-laki bisa di 2 bulan. Laki-laki bisa 2 bulan Kalau ya dok? perempuan di minimal 2,5 bulan. Itu apa ya dok yang membedakan antara waktu perempuan sama laki-laki itu? Laki-laki 2 bulan, cewek lebih lama, 2,5 bulan seperti itu. Kita pasti tahu bahwa perempuan pasti ada namanya menstruasi. Oh iya, menstruasi. Jadi butuh satu waktu untuk bisa menyempurnakan. Ketika dia sudah mengeluarkan darah, dia akan muncul kembali untuk darah yang baru supaya dia bisa untuk mendonorkan darahnya. Baik, terima kasih ya dokter. Semoga PMI selalu bergelora ya dok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
Alhamdulillahirabbil alamin, acara donor darah berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada PMI Kendal yang sudah bekerja sama dengan RSPKU Aisyah Kendal, terutama untuk peserta donor darah. Mungkin nanti ke depannya kita akan agendakan hal yang sama, yaitu setiap 3 bulan sekali untuk donor darah rutin di RSPKU Aisyah Kendal. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.